Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sahabat channel Santri Polos dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan rezeki yang barokah, umur yang barokah, anak-anak yang soleh solehah, selamat amin. Dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Amin. Saudara-saudaraku yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share-nya. Oke, kali ini kita akan mendengarkan pengajian Gus Baha. Seperti biasanya, langsung saja kita dengarkan secara lebih detail. Terus Imam Bukhari ngarang kitab itu sampai 3 kali. Bukhari itu diteliti sampai 3 kali. Problemnya adalah ketika Imam Bukhari sudah menguasai qadaya sahabat itu jangan sampai ada kerancuan. Misalnya Abu Hurairah aslama badal hijrah. Jangan sampai ini orang meriwayatkan peristiwa qoblal hijrah, nanti kelihatan itu tidak valid. Makanya ketika Sayyidah Aisyah meriwayatkan Mi'raj dibanding sahabat yang lain, itu tanpa mengurangi hormat. Hadits Aisyah matruk, karena Sayyidah Aisyah bilang Nabi itu usriya biruhih. Semua sahabat bilang usriya biruhih wa jasad. Kenapa? Karena ketika peristiwa Mi'raj atau peristiwa Isra Mi'raj, Sayyidah Aisyah saat itu belum menjadi. Jadi hal-hal seperti itu dikuatkan oleh selain sikoh adalah syahidul kisah. Apa syahidul kisah? Maka dalam hal-hal yang tertentu, sahabat sekali bersiapapun, misalnya riwayatu Jabir atau riwayatu Abdullah bin Mas'ud atau riwayatnya siapa, ini yang dimenangkan yang syahidul kisah. Ya, yang dimenangkan adalah yang syahidul apa? Misalnya ada kelompok tertentu sing yamdahuna aliyan fawqa manzilati. Apapun hebatnya Sayyidina Ali itu tentu tidak sevalid Abu Bakar ketika cerita hijrah, karena yang nyewa Abdullah bin Uraiqid ya Abu Bakar, yang melibatkan asma dzatin nitaq au yuqalu laha dzatun nitaqan, itu juga siapa? Abu Bakar. Tentu lebih valid. Tapi peristiwa keluarnya Nabi dari kamar yang Ali menggantikan posisi tidurnya supaya yadhunnu Quraisyun atau yadhunnu kufaru Quraisyun anan Nabi masih tidur di situ, yang paling valid siapa? Ya riwayatnya Sayyidina Ali, karena beliau syahidul kisah. Begitu juga peristiwa Sayyidina Utsman. Ketika ishtara bi'ra rumah, Madinah itu enggak punya air yang segar. Yang beli siapa? Sayyidina Utsman. Yaitu ishtara bi'ra rumah. Sayyidina Umar juga sama. Islam itu awal-awal Islam itu orang-orang yang berakhlak karimah. Musuhnya preman-preman. Makanya orang berakhlak itu ya jangan merasa paling benar. Islam terus dilak-diluk itu ya problem. Makanya Nabi ketika melihat Umar itu bulat di pasar Ukat, pokoknya bulat. Nabi matur gini, ya Allah, kalau yang Islam seperti ini bisa menyelesaikan masalah. Jadi tidak doakan orang yang sopan, doakan yang tukang gelut. Tenan, Allahumma aizal Islam bi Umar. Ketika aslama Umar, itu bukan sekedar Islam. Rumahnya ata baba Abi Jahal wa ata baba kata wa kata. Terus haddada Abu Jahlin, kalau kamu menyakiti Rasulullah menghadapi saya Umar sudah Islam. Dan itu yang dibutuhkan saat itu. Makanya kalau jenengan preman, nanti tak bina jadi preman yang baik. Jadi makanya Islam itu harus dikelola. Makanya Wali Songo itu hebat, semuanya soleh. Tapi punya kecakapan bilisani kaum itu ya era Kalijogo.
Sehingga gambaran-gambaran Dewa Wali Songo itu yang tidak seragam Wali Songo itu hanya Sunan Kalijogo. Karena dengan seragam bilisani kaum itu diharapkan lebih fleksibel ketika dakwah. Paham ya? Nah, Imam Bukhari itu orang yang paling tahu betul hadis ini diriwayatkan siapa atau statusnya Syahidul Qissah apa enggak. Hal huwa rawa'anin Nabi biwasitotin amla itu tahu betul. Sehingga ketika tidak terkonfirmasi itu sampai safara rajulun min Makkah ila Misra di hadisin wahid. Karena yang Syahidul Qissah sekarang sakana Misra. Orang yang menyaksikan hadis itu adalah sakana apa? Makanya di bab hadis babu rihlah li hadisin wahid. Nah, begitu juga kenapa kemudian Qubbatul Islam itu akhirnya di Irak. Ketika Rasulullah SAW hidup di Madinah, wa tufiya fil Madinah. Kalau istilahnya ala hadis intaqala ila rafiqil a'la. Itu semua itu apa tuh ya? Ketika Rasulullah SAW itu sakanal Madinah dan semua tradisi Nabi itu berbasis apa? Madinah. Apa yang terjadi? Era Imam Malik, ya Imam Malik itu muridnya Imam Zuhri. Imam Zuhri ini sudah menangi sekian orang-orang yang talaqqa min Rasulillah. Itu kata Imam Malik, mikyal ya mikyalu ahlil Madinah, mizan ya mizanu ahlil Madinah. Semuanya ahlul Madinah. Tapi gara-gara Sayyidina Ali itu protes, ya protes, tahu protes. Orang-orang yang sholat di Makkah itu paling nyari fadhailu sholat di Makkah. Yang sholat di Madinah juga cari fadhailu sholat di Madinah. Tapi tidak ada nasrul Islam. Maka beliau itu intaqala ilal Kufah. Itu disalahkan hampir semua sahabat. Karena Nabi kalau muji Madinah begitu. Kayak apa Madinah itu? Muhajiru Rasulillah, Madinatu Rasul. Tapi berkahnya Sayyidina Ali pindah Kufah dan diikuti kayak Abdullah bin Mas'ud dan beberapa akabirus sahabat. Akhirnya as-sahhus sanad fil qiraah itu sanadu Asim. Fa inna Asiman akhadha an Abdurrahman As-Sulami wa akhadha Abdurrahman As-Sulami an akabiri sahabat min bainihim Abdullah bin Mas'ud wa Ali bin Abi Thalib. Karena ilmu ini sudah pindah Kufah dan Basrah, itu kalau ada khilaf nahwu itu bukan ikhtilafu ahli Makkah wal Madinah tapi ikhtilaful Kufah wal Basrah. Sampai ketua wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan orang Madinah tapi orang Baghdad. Begitu juga ketika Imam Syafi'i ngaji itu bukan ngaji di Mekah Madinah. Pas itu yang menjadi Qubbatul Islam adalah apa? Baghdad. Juga ilmu itu ya sudah. Terus rawi terbaik Sayyidina Ali adalah Syekh Hasan Basri. Makanya di Indonesia kondang orang-orang yang intisab Hasan Basri karena ini Hasan Basri itu murid topnya siapa? Sayyidina. Maksud saya cerita di sini, kalau sekarang ada ngaji Bukhari di Lebo itu ya ada bid'ah gitu. Karena pernah peralihan dari Madinah ke mana? Kufah, dan Kufah itu saking hebatnya sampai menjadi punjer, jadi kubah, sehingga ikhtilaf fi nahwi wa sharfi itu ikhtilaf ahli Kufah wa ahli Basrah. Saya beri contoh ya dalam ini, Gus Ali ini teman bapak saya, makanya berhak undang saya. Kalau kamu haram, orang Kufah itu sebetulnya ajam, wakum minal biladil ajamiyah. Tapi berkahnya talaki musyafahah sama Sayyidina Ali Abdullah bin Mas'ud itu bahasa Kufah itu mirip bahasa Quraisy, bukan sekedar bahasa Arab tapi mirip bahasa apa? Quraisy. Nafi' ini qari'un makkiyun, Imam Nafi' itu qari'un madaniyun, Ibnu Katsir itu qari'un makkiyun. Tapi cara baca Quran itu mirip orang-orang Bani Tamim. Misalnya begini, Anda pasti setuju karena tidak punya alasan tidak setuju. Tidak setuju itu kan butuh kapasitas yang mirip-mirip, yang maknanya seimbang
itu adalah mahmus lam, kafa ayat fa'u kuf'an. Harusnya qiraah masyhurah itu walam yakullahu kuf'an ahad bil hamzah. Dan rata-rata qiraah sab'ah bacanya qiraah sab'ah bacanya walam yakullahu kuf'an ahad. Bukan kufuan. Tapi orang Quraisy itu yubaddilunal hamzata wawan ba'da dhammi, sehingga kufuan menjadi kufuan. Maka suatu saat ini bukti bahwa lisanu ahli Kufah atau lisanul Imam Asim itu mirip lisanu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil fasahah. Nanti ini juga kaitannya dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu orang Uzbek, tapi karena sering meriwayatkan hadis Rasulullah itu, beliau itu yatakallamu bil lughatil fusha. Bahkan walam yaftar illa minal alfat illa afsahha. Dia tidak milih alfat illa afsahha, paling fasih. Karena tajarub, karena seringnya talaki dengan bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terbukti. Suatu saat Nabi itu diundang orang ya agak bedui. Ya Nabi Allah. Nabi tertawa-tawa. Meskipun ini hadis dhaif, Nabi tertawa-tawa. Ana Quraisyun, qul ya Nabi Allah. Logikanya itu bener hamzah. Fa innan nabiyya man naba'anillah. Misalnya Nabi itu orang yang menceritakan ketentuan-ketentuan Allah. Yaqul wa ta'ala li rasulih nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa nabbihum an dhaifi Ibrahim amma yatasaalun anin naba'il azim. Semuanya itu pakai hamzah. Tapi ketika sudah ya Nabi Allah, enggak ya Nabi Allah tapi pakai apa? Ya. Sebab itu qiraatun Nafi' yang beliau orang Madinah tetap saja baca wan nabiin, bukan wan nabiin tapi apa? Wan nabi. Maksudnya ini nyeritakan Mbah Maimun, masih keluarganya Gus Ali Mbah Maimun. Makanya Mbah Maimun itu sering bilang, gue sing seneng gak? Tetep ono wong Jawa alim, tetep ono wong Uzbek alim, wong Faris alim. Mergo pangeran ora trimo nak ora terbukti illa kafatal linnas. Hadaddin likafatin nas. Maka tidak boleh yang alim hanya orang Arab dan Medina. Wong lebo yang alim. Dan ketok kafatal linnas. Fa innal Ghazaliyah min tos ajami. Wasibawa min Faris ya aja. Karena Allah ingin menunjukkan hadaddin likafatin nas. Mulane pantesi ana wong Jawa sing alim. Beneran ra kowe dadi iki rada musibah. Mulane donga pangeran dirayu. Ya Allah innaka qulta wa qaulukal haq ngene ila kafatal linnas wa ana minan nas la minal hayawan. Jadi Allah ingin membuktikan, coba marji'un nas fit tafsir. Itu mimbenihim al-Qurtubi wa min ahli Andalus. Andalus itu Spanyol. Tapi enggak pernah main sepak bola. Ahli lughat. Siapa dia? Ibnu Malik Al-Andalusi. Ya kan? Imam Sibawah vers. Itu dawe Mbah Mun, misdaqu dzalika qaulu ta'ala wa ma arsalnaka illa kafatal wa hakada al-an sahibul jami' as-sahih huwa min ahli Bukhari. La min ahli Makkah wala min ahli. Ya tentu kita hormat Mekah Madinah itu faqul bilad kulliha, tentu kita sepakat. Karena Mekah tentu sudah punya sekian ulama, Madinah punya Imam Malik, punya sekian-sekian. Tapi orang yang di Sidoarjo sendiri tidak usah kecil hati. Ya, tidak usah kecil apa? Hati, donga mawon ya Allah, innaka qulta wa qaulukal haq wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Terus ini wa ana minan laminal ayo. Ya, jadi ini supaya tambah senang. Kemudian nih yang terakhir, tradisi kiai Jawa itu kalau sanad muttasil kemudian musalsal itu dihafalkan secara masif karena sudah menjadi amalun nas. Nah di sini saya contohkan hadis yang sebetulnya di kitab Bukhari itu seringnya itu riwayatnya dulu kalimatani habibatani ilar rahman saqilatani fil mizan khafifatani alal lisan. Riwayat yang untuk menutup Bukhari itu hadis itu. Tapi saya kasihan kiai-kiai yang apalannya itu kadung
kalimatani khafifatani alal lisan saqilatani bil mizan habibatani lar rahmah. Tapi saya pastikan memang di Bukhari ada 2 riwayat itu. Kebetulan kiai-kiai itu ngapalkannya 1. Ada yang tak tanya Gus Ali, kenapa kamu hafal 1? Gus saya ini kiai polsek, apa polsek? Pol salam tempe 50.000. Jadi rugi kalau saya hafal sebanyak jenengan, karena jenengan kan kiai besar, paling tidak 50.000. Wah, sembrono. Artinya gini, yang kiai-kiai polsek monggo lah hafalannya 1, tapi yang kiai-kiai besar tolong hafalannya ditambah gitu. Karena kadang-kadang kiai itu ya sembarangan. Kok ora sembarangan Gus Ali, kula mulai cilik nganti tuwa, kula nderekno bapak nganti kapundhut. Pokoknya tiap ana wong mati mesti dalile kullu nafsin dha'iqatul. Tiap ana wong sunat mesti Nabi Ibrahim delok-elokno. Wis tuwek 80 tahun disunat ambek kapak. Saate dadi gak ana perkembangan ilmu. Lah itu sering tak komplain, kenapa sih tidak ada perkembangan apa kayak gitu apa kayak. Lah ya Gus polsek ya apa kon. Makanya di Indonesia itu ya begini ini. Sampai supirnya Kiai itu nitani, anggar ana wong sunat. Oh, Nabi Ibrahim. Kasihan itu guys itu. Ya, tapi itu sah-sah saja karena apa? Polsek itu. Polsek itu. Nah, ini kalau waca gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ziyadatun mubarakah qala al-Imam Al-Bukhari haddatsana Zuhair bin Harb haddatsana Ibnu Fudail an Umar an Abi Zur'an Nabi Hurairah an Nabi qala kalimatani khafifatani ala lisan faqilatani fil mizan habibatani lir rahman subhanallahil azim subhanallah hamdi. Itu yang populer di Jawa. Terus saya tulis wa khatamal Imam Al-Bukhari ba'dal hadis faqala haddatsani Ahmad bin Ishqab haddatsana Muhammad bin Fudail an Umar bin Qaqan Nabi Sur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatani habibatani lir rahman khafifatani ala lisan faqilatani fil mizan subhanallahi bihamdi subhanallahil azim. Itu pinternya Kiai Jawa. Yang depannya pakai hadis satunya, yang belakangnya pakai hadis satunya. Sampean kan nggak tahu asal usulnya, terus ditulis di Majmu' Syarif, sampean beli apalannya itu ya sudah itu aja. Sebetulnya itu yang di tradisi Jawa itu kombinasi 2 hadis. Makanya talqin di Jawa itu banyak yang salah. Allahumma ighfir lahu wa afihi. Karena pencetaknya itu agak bakhil, jadi penjelasannya nggak ada. Mestinya kan kalau laki ya wafir lahu warhamhu wa afianhu selesai. Untuk perempuan wafir laha warhamha wa afiha selesai. Karena ngirit cetakan apa? Cobalah medit itu dilereni lah, maksud itu kan akibatnya itu kan nggak bagus itu. Cobalah percetakan harus tobat itu, kasihan itu. Mudin-mudin itu banyak. Allahumma ighfir lahu wa afihi. Niku jenengan harus fatwa Gus, itu haram percetakan. Nah, kemudian hebatnya ngaji di sini tadi ya, ila kafatal. Sebetulnya semua teks hadis saya cek di Abi Dawud, Sunan Ahmad, itu memang mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal. Tapi hadis ini lam yukhriz hadal hadis al-Imam Al-Bukhari. Lam yukhriz hadal hadis al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari hanya sering meriwayatkan hadis tentang tasbih. Bahkan Nabi sendiri ketika intaqala ila rafiqil a'la ngendikan Allahumma ar-rafiqal a'la, Allahumma ar-rafiqal a'la. Ini dijelaskan di Hasyatus Sindi, saya baca. Ad-Rajafi ini loh, qala Sindi fi hasyati. Ad-Rajafi hadis at-tasbih wa khatama bi sahihila anqal mura'atan li hadisi mangkana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal wa dzalika li anna satruse itu. Terus li anna haqiqat tasbih wa at-tanzih amala yaliku bi jalali wa kibriyai minasyarik wal walad wa ghairihima kulliyah fasara tasbihu muaddiyan li tauhid bi atammi wajhin wa akidihi fa fi tambihun ala anal murad bi hadisi mangkana akhiru kalami la ilaha illallah wa ayyakuna akhiru kalamihi ma yadullu ala tauhid bi ayyi ibaratin kana. Jadi sebetulnya tidak harus la ilaha illallah, orang subhanallah ya baik, Allahu akbar ya baik. Karena la ilaha illallah itu bukan pakem. Buktinya Nabi sendiri bukan melafadzkan la ilaha illallah, tapi melafadzkan Allahumma ar-rafiqal a'la. Sebab itu Nabi Imam Bukhari
meriwayatkan hadis terakhir tentang tasbih, dan beliau ingin semua orang Islam yang mati itu diakhiri dengan tasbih, karena semangat la ilaha illallah, semangat tasbih, semangat tahmid, semangat takbir itu sama-sama tanzihuwah amma la yaliku bihi, semuanya adalah yadullu ala kibriyaihi wa jalalihi wa azamati, semuanya itu tentang muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus Imam Sinti ngendikan li annal mar'iyya fi hadzal bab al ma'ani lal alfat wa yu'ayyidu fil jumlati anna akhira kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ma'lum kana ghairu hadhil kalimah. Bahkan Nabi sendiri ketika mau wafat itu tidak melafadzkan la ilaha illallah, tapi wa huwa qauluhu Allahumma ar-rafiqal a'la. Makanya ini cerita ini sama Gus Ali. Ada orang di daerah saya itu banyak yang meninggal Jumat. Itu kiai-kiai kalau ketemu saya, Gus kalau dongakno mati Jumat, mati, karena trennya kiai sana mati dino Jumat. Terus saya bilang, alasannya apa? Itu kata Nabi yang kabudut dino Jumat ngene-ngene. Masalahnya sing ngendikan fadhaile kabudut dino Jumat, kabudute Senin namanya. Sementara gak pas nyabu semua apel lu aneh. Gak oplosan wis apel. Wong sing oplosane tetep kudu didongakno piye-piye tiyang napa? Islam. Ya nanti melok majelis taklim. Cuma kadang ya umat Islam, kadang Islam sing kumat. Islam namung niku tok. Nah, umat Islam ya Islam sing kumat. Itu pun harus kita doakan. Makanya pentingnya ngaji. Jadi jangan pakem. Jangan pakem. Kalau pakem ya mangkana akhirul kalami la ilaha illallah. Tapi nyatanya Nabi piyambak niku mengakhiri hayatnya intaqala ila rafiqil ala dengan menginginkan Allahumma ar-rafiqal. Sama, Nabi itu kayak apa muji fadilahnya wafat yaumal Jumat, tapi Nabi piyambak wafat yaumal Isnin. Nabi kayak apa muji kota Mekah, sholat di Mekah itu kalfi sholatin ngene-ngene. Tapi Nabi taroka Makkah atau hajar ilal Madinah. Sayyidina Ali muji Madinah, tapi apa akhirnya tarokal Madinah wa hajar ilal Kufah. Ketika ditanya limada, kenapa engkau pindah ke Kufah? Sholat sama nasrul Islam, fadilah sholat dibanding nasrul Islam itu cek top fadilah nasrul. Andaikan para ahli Mekah Madinah tidak mau kemana-mana, ya Islam tetap di Mekah Madinah. Konengkene orang Islam. Tapi barokahnya meninggalkan al-fadilah al-muta'alliqah bil makan demi al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah. Akhirnya ada kaidah apa? Al-fadilah al-muta'alliqah bidzatil ibadah itu lebih afdal ketimbang minal muta'alliqah bimaka. Iya. Saudara-saudaraku, syukur alhamdulillah kita baru saja menyimak pengajian dari Gus Baha. Semoga ilmu yang kita dapat kali ini benar-benar bermanfaat buat diri kita, anak-anak cucu kita, dan juga buat saudara-saudara kita yang seiman. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Semoga rezekinya ditambah dan diberikan keselamatan di dunia dan akhir. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan dari saya, tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.